Yo, what's up para bujang people dimanapun kalian berada? Sudahkah kalian menonton film Venom 2 di mana Venom baku hantam dengan anaknya sendiri yang bernama Carnage? Dan di akhir film, Venom akan bercerita tentang sejarah ribuan tahun para simbiot kepada Eddie. Namun cerita tersebut harus terhenti karena tiba-tiba saja terjadi hal misterius kepada mereka. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah para simbiot ini dan asal-usul kaum Venom ini? Di video kali ini, Kang Komik akan membahas tentang origin kaum simbiot dan seberapa kuat Venom ini. Simak videonya sampai habis. Asal-usul. Jadi ceritanya gini. Di suatu ketika di mana konsep waktu bahkan alam semesta itu sendiri belum ada, hiduplah sesosok makhluk bernama Null. Hidup dengan tenang, damai, dan mengnolep sendirian. Namun pada suatu ketika, Null merasa kehidupan nolepnya terganggu oleh kedatangan tamu, yaitu para Celestial yang sedang membangun alam semesta. Melihat hal itu, Null pun merasa marah. Kehidupan nolep yang damai dan tenang gue terganggu. Gue harus ngasih mereka pelajaran. Null pun mulai menyerang Celestial menggunakan pedang yang dia buat dari kegelapan. Dan salah satu dari Celestial berhasil dia bantai. Melihat hal ini, Celestial lain pun mulai mengkeroyok Null. Null bilang, "Kukira Baywan, ternyata bawa kawan." Dan akhirnya, Null berhasil dipukul mundur oleh para Celestial. Dan Null dibuang lebih jauh lagi ke dalam kegelapan. Tidak senang hati dan merasa dendam, di dalam kepala Celestial yang sudah dia bantai tadi, Null mulai membuat sebuah senjata. Null mulai menempah sebuah senjata yang dia beri nama All Black the Necro Sword. Dengan All Black the Necro Sword ini, Null mulai membantai segala hal di universe, agar universe kembali kosong dan Null bisa menikmati kehidupan nolepnya kembali. Saat menjalankan aksi pembantaiannya, banyak makhluk yang tewas, namun banyak juga makhluk yang melawan balik. Sehingga pada suatu ketika, Null terluka parah dan jatuh di suatu planet. Di planet ini, All Black the Necro Sword malah berpindah ke seorang alien bernama Gorr. Yang selanjutnya, Gorr menggunakan All Black the Necro Sword ini untuk membantai para dewa. Karena Gorr ini juga punya dendam pribadi terhadap para dewa. Namun kita fokus dulu ke Null ini. Bertahun-tahun terbaring di planet tadi, membuat Null menciptakan senjata baru. Di sini, Null menggabungkan kegelapan miliknya dengan makhluk hidup lainnya. Dan hasilnya, Null bisa mengendalikan makhluk hidup tersebut. Tidak cuma itu, Null juga bisa merasakan semua panca indera dari makhluk yang dia kendalikan. Selain itu, semakin banyak makhluk yang dia rasuki, Null akan menjadi semakin kuat. Dan ya, senjata baru ini adalah para simbiot seperti Venom dan Carnage. Kemudian, Null mulai menggunakan para simbiot ini untuk melakukan tugas pembantaiannya seperti yang dia lakukan dulu. Para simbiot pun mulai melakukan pembunuhan di mana-mana di bawah kendali Null. Null bahkan bisa mengendalikan para simbiot ini dari jarak yang sangat jauh, bahkan lintas galaksi. Saat melakukan pembantaian dengan simbiot di alam semesta, tentunya bumi tidak luput dari sasaran. Salah satu simbiot datang ke bumi pada zaman Viking. Para Viking pun mulai dibantai satu persatu. Lalu kemudian mereka ditolong oleh Thor. Setelah baku hantam, akhirnya Thor bisa mengalahkan simbiot ini dengan menggunakan serangan petirnya. Ternyata, efek dari serangan Thor tadi tidak hanya mengalahkan simbiot ini, namun juga berefek ke kendali Null terhadap para simbiot. Setelah kendali atas para simbiot hilang, para simbiot pun mulai terpengaruh sifat baik dari inangnya. Mereka pun mulai sadar akan perbuatan mereka itu salah, dan mereka pun mulai melakukan pemberontakan terhadap Null. Para simbiot pun mulai menyerang Null dengan cara melekat ke tubuh Null dan menyelimuti satu sama lain. Saking banyaknya simbiot yang menyelimuti Null, mereka pun tampak seperti sebuah planet. Planet ini pun dikenal sebagai Klintar. Karena malu dengan sejarah kelam mereka sebagai ras yang membantai ras lainnya, para simbiot pun sepakat untuk merahasiakan masa lalu mereka beserta keberadaan Null dan membuat sebuah cerita tentang para simbiot yang merupakan ras pejuang yang melindungi universe. Ya, kira-kira begitulah asal-usul dari para simbiot dan sejarah kelam mereka. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke Venom dan mencoba mencari tahu sekuat apa Venom ini.
Venom merupakan karakter yang populer karena merupakan salah satu musuh yang sering baku hantam dengan Spider-Man. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sekuat apa Spider-Man ini, seperti dapat mengangkat beban berpuluh-puluh ton, refleks yang luar biasa, dan memiliki penyembuhan yang cepat juga. Nah, meskipun begitu, Spider-Man ini pun masih kesulitan saat menghadapi Venom. Mengetahui hal ini, tentu Venom ini bukanlah sekedar kaleng-kaleng. Venom dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi senjata, seperti pisau atau pemukul untuk menyerang musuhnya. Venom juga anti peluru, dan dapat menyembuhkan luka di tubuhnya atau di tubuh inangnya dengan sangat cepat. Pernah suatu ketika, Venom berhadapan dengan Juggernaut, mutan dengan kekuatan fisik yang sangat tidak ngotak. Venom di sini bisa memukul Juggernaut sampai Juggernaut menembus tanah. Selain itu, Venom juga dengan mudahnya menghancurkan sebuah bangunan. Venom juga cukup kuat untuk memotong seorang cyborg menjadi dua bagian. Dan cukup kuat juga untuk bisa mengoyak kendaraan berlapis baja. Saat ketika Venom berhadapan dengan monster besar seperti kadal ini, yang mana Venom dimakan oleh ini monster, Venom bisa bertahan hidup dan mengoyak isi perut monster ini, lalu keluar dengan selamat. Selain itu, Venom juga memiliki refleks dan kecepatan yang luar biasa, di mana dia bisa menangkap peluru dengan mulutnya dan menembakkan peluru itu kembali. Kekuatan Venom juga nggak kalah hebat, di mana Venom bisa mengangkat mulai dari tangki air, sebuah truk, bahkan sebuah bulldozer. Dan ini masih dapat dikatakan sebagai rata-rata kemampuan dari setiap simbiot. Selain Venom, di luar sana masih banyak simbiot-simbiot lain yang tak kalah kuat. Sepertinya untuk video berikutnya, Admin Bujang akan membahas tentang simbiot-simbiot terkuat di alam semesta Marvel. Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa support terus Admin Bujang dan sampai bertemu di video selanjutnya.